Aman ya? Ternyata jual beli anak di Indonesia, udah kayak online shop. Cepet banget, bisa lewat DM. Dan yang lebih gila, anak bisa pindah tangan lintas provinsi kayak barang flash sale. Nggak perlu ganti nama, bolak-balik nama, atau perpanjang pajak. Menarik untuk kita bahas hari ini. Aman ya? Kita mulai dari statement KPAI. Kasus penculikan anak di Indonesia itu cuma sedikit yang kelihatan. Yang nggak kelihatan banyak. 3 tahun terakhir ada 138 kasus. Tapi KPAI bilang itu bukan angka sebenarnya. Lebih ke angka yang ketahuan aja. Sabar, masih awal. Ya ini tuh kayak gunung es versi domestik. Kenapa banyak yang nggak ketahuan? Karena banyak orang tua yang nggak lapor, malu, takut ribet, dan ngerasa ya sudahlah. Buat orang tua yang ngomong, ya sudahlah, lu gampar lu bolak-balik anjir. Dan sebagian besar kejadian bukan yang dramatis di film-film, bukan penculikan dari tengah mall, tapi ditawari adopsi ilegal lewat media sosial atau anak dijemput orang yang ngaku dikenal. Indikasinya kejahatan ini udah jadi industri, udah bukan sebuah kejadian lagi. Nah, yang paling absurd adalah adopsi ilegal lewat media sosial. Bayangin, ini bukan jual beli kipas bekas, ini bukan titip teman yang lagi jualin laptop, ini anak manusia kecil yang belum tahu apa-apa, yang tidak memilih dilahirkan ke dunia. Dan lu tahu jual belinya di mana? Adopsinya di mana? Di Facebook group, Instagram DM, bahkan rumornya ada di TikTok Shop. TikTok Shop. Cek Ranjang Kuning kalau pengen anak dari Papua. Nggak, maksudnya kok bisa jual anak di TikTok Shop tuh gimana ceritanya gitu loh. Ya kakak silahkan dipilih aja katalog nomor 3-nya, anaknya baru 3 bulan, masih fresh, masih bentuknya di dalam kardus. Masa kayak gitu jualannya? Hah? Kok bisa gitu di TikTok Shop loh? Silahkan dicek aja keranjang kuningnya. Atau pakai hook-hook yang biasa ala-ala yang ada di TikTok kan. Wah, gue nggak ngerti lagi nih sama brandnya, kayaknya salah nulis harga deh. Masa bayi cuma 3 bulan harganya 100.000? Masa kayak gitu? Kalau nggak percaya cek aja keranjang kuning gue. Masa kayak gitu sih jualan anak? Gila loh. Manusia loh, bernyawa loh. Ini membuat gue menyimpulkan bahwa ternyata internet tidak hanya mempermudah hidup, tapi juga mempermudah orang-orang yang punya pemikiran jahat. Dan yang lebih sedih, karena proses adopsi legal di Indonesia itu ribet, lama, dan tidak user friendly, banyak orang yang merasa jalur ilegal lewat media sosial lebih gampang. Udah nggak masuk akal. Nah, sekarang di kasus intinya adalah Bilkis, balita Makassar 4,5 tahun yang hilang, kemudian ditemukan di Jambi. Bayangin, Makassar, Jambi, anak 4,5 tahun tidak mungkin dari Makassar ke Jambi berenang gaya kupu-kupu, nggak mungkin. Ini pasti ada yang pindahkan nih, nggak mungkin juga pakai airdrop Apple, nggak mungkin. Atau Michelle punya produknya Xiaomi, nggak mungkin. Pasti ada yang bawa nih dari Makassar ke Jambi nih, pasti. Jadi emang dicuri, dan nggak cuman dicuri, dijual berantai beberapa kali. Buset, ada anak balita 4,5 tahun kalau ditanya ini baru atau enggak, ini tangan ketiga. Gila lu! Masa balita tangan ketiga? Enggak. Penjualan berantai tuh udah tangan ketiga, tangan keempat, tangan kelima tuh gimana? Adopsi nih. Wah, nggak cocok nih, jual bang, mau nggak balita? Lecet dikit doang kok. Masa gitu? Jantungnya masih 99%, udah kayak baterai. Enggak, udah nggak masuk logika gue, ya Allah. Padahal gue Kristen. Pindah tangan dari SY, NH, MA, AS, dan sekarang ada kelompok suku anak dalam. Buset, 1, 2, 3, 4, 5 loh, bener kan? Pindah 5 tangan. Wah, udah nggak masuk akal. Dan lu tau nggak harganya berapa? Dari awalnya 3 juta, dijual jadi 15 juta, dan dijual 80 juta. Oke lah, nggak, maksudnya 80 juta gede, tapi maksudnya untuk harga manusia itu nggak masuk akal juga. Kenapa? Manusia itu tidak ada nilainya, nggak bisa dinilai dengan sejumlah uang doang. Yang gue permasalahan adalah harga pertamanya 3 juta. Gila loh, harga bayi 4,5 tahun harganya 3 juta. Gue kemarin ke Senayan Park, nanya harga mini pom anjing 6 juta udah sama kandang sama pasirnya. Lu bayangin loh. Mini pom 6 juta, balita 4,5 tahun 3 juta. Itu artinya 2 mini pom dapat 2 balita. Gila.
Kok bisa? Dan makin lama makin mahal. Udah kayak ongkos Gojek kalau lagi hujan. Makin deres makin mahal. Makin macet makin mahal. Dan balita ini makin tangan kelima. Orang tuanya makin goblok. Jadi kalau kita lihat rantainya, ini udah bukan pelaku tunggal. Ini rantai distribusi. Kayak reseller, distributor, dan agen utama. Wah! Polisi sendiri bilang ada TKP lain. Bali, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jambi. Jadi ini bukan sekedar penculikan, ini logistik kejahatan. Dan penyelidikan menemukan ada 5 anak lainnya dalam jaringan pelaku utama. 3 masih dicari dan 2 sudah diamankan. Yang lagi gue ceritain, bukan sinopsis film yang ada di Netflix. Inilah keadaan Indonesia tahun 2025. Dan informasinya, orang tua balita ini tuh bukan yang pertama kali yang mereka lakukan. Mereka sudah pernah juga menjual yang lain dengan harga 300.000. Lu bayangin 300.000 jual anak. Charger laptop MacBook gua lebih mahal 700.000. Itu anak dijual 300.000, kagak ngotak lu. Doang lu suka bang. Kesel gue. Bayangin, lu jual 300.000. Nggak, itu lu kok bisa jual 300.000 itu apa? Buat biaya ganti pesan Oyo ya? Ya, jualnya 300.000, lumayan balikin modal sama beli kondom. Anjing lu. Nah ini nih, masalahnya sistem yang ada di Indonesia emang lemah. Satu, pengawasan bandara yang goyang-goyang. Anak bisa lewat bandara pakai identitas yang belum tentu sah. Lu bayangin, bawa anak di bandara itu lebih mudah karena bisa pakai identitas yang tidak sah. Karena di bandara lebih mementingkan power bank dipersulit daripada jual beli anak. Gua bawa rok, bawa korek disita. Jual beli anak lewat bandara lolos. Karena bagi bandara, lebih takut bandara kebakaran daripada jual beli anak jadi besar di Indonesia. Nah, rokok, power bank lebih dipentingin orang bandara daripada transaksi ilegal lewat bandara. Yang kedua, sistem adopsi resmi kayak labirin. Butuh waktu lama, prosedurnya berbelit, dan jarang banget ada edukasi. Udah gitu harus bolak-balik instansi. Orang jadi capek duluan dan akhirnya memilih cara ilegal. Yang ketiga, media sosial minim pengawasan. Kalau jualan narkoba bisa ke take down cepat, kalau jual beli anak bisa lama karena ya siapa yang mau ngawasin juga. Ini jadi pertanyaan gua. Katanya algoritma tuh canggih, bisa men-take down beberapa konten-konten yang sensitif. Tapi kok bayi sehat siap adopsi murah lolos? Yang keempat, orang tua belum paham modus baru. Ini yang penting. Banyak yang masih mikir penculikan itu soal orang asing yang nyulik dari jalanan. Padahal sekarang modusnya berpura-pura kenalan, berpura-pura mau bantu, pakai akun medsos manis, atau pura-pura calon orang tua angkat. Yang paling ngilu bukan medianya, bukan viralnya, tapi dampak ke anak. Anak-anak yang jadi korban perdagangan manusia menghadapi trauma yang panjang, trust issue kepada orang dewasa, kehilangan identitas, dan seringkali putus hubungan dengan keluarga biologis. Lu bayangin, gua nih masih balita nih, muka Ambon, tiba-tiba diadopsi dengan keturunan Korea Utara. Terus gua ditanya, kamu orang mana? Korea Utara. Nama gua Kim Jong Un. Kehilangan identitas bro. Miris, mereka tuh dipindahkan antar daerah kayak paket logistik tanpa kepastian masa depan. Dan kalau kita diam, artinya kita semua jadi bagian dari masalah tersebut. Nah, yang harus direformasi dari kasus ini adalah sistem adopsi nasional yang harus dibenahi total. Wajib transparan, cepat, dan berpusat pada keselamatan anak. Kominfo dan kepolisian digital harus bikin unit khusus TPPO online. Bukan cuma take down, tapi proaktif monitoring. Ketiga, bandara dan pelabuhan perlu SOP verifikasi anak yang ketat. Jadi kalau bandara bisa nahan powerbank, harusnya bisa juga nahan penjualan anak lewat bandara. Keempat, sekolah wajib punya sistem penjemput resmi. Anak hanya boleh dijemput oleh orang yang terdaftar. Kelima, kampanye nasional soal modus penculikan baru. Perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang modus-modus yang kerap kali dilakukan di penculikan anak. Sebelum gua akhiri video ini mungkin saran buat kita semua. Yang pertama, untuk para platform media sosial, kalau bisa deteksi orang jual akun Mobile Legends dalam 5 detik, tolong dong deteksi juga orang yang jual anak. Kasihan, masa algoritma kalah sama grup jual beli rumahan. Yang kedua, untuk pemerintah, kalau mau bikin aturan yang cepat dan tegas, coba jangan waktu ngurusin influencer atau soal konser doang. Ngurus keamanan anak juga boleh kali Pak. Sekali ini aja untuk urusan anak ini, bisa nggak kerjanya cepat? Yang ketiga, untuk pihak bandara, powerbank dengan daya yang gede aja bisa bikin penumpang ketahan dan lama diperiksanya. Tolong penumpang bawa anak tanpa dokumen yang tidak lengkap, tolong jangan dianggap mungkin ponakan.
Karena masalahnya kalau semua alasannya ponakan, emang ponakan itu kan nggak harus mirip dengan yang dibawanya gitu loh. Keempat, untuk orang dewasa yang doyan jalur ilegal, kalau mau adopsi anak jangan lewat DM. DM itu hanya untuk nanya harga outfit, bukan nyawa manusia. Dan untuk kita semua, mulai hari ini kita jaga anak-anak di sekitar kita. Kalau negara ini belum bisa hadir, minimal kita jangan pura-pura nggak lihat. Karena di Indonesia, kadang yang paling bahaya bukan pelaku kejahatannya, tapi orang dewasa yang pura-pura nggak peduli dengan kemanusiaan.